Kasus penculikan terhadap anak di beberapa lokasi, misal di Cilegon, kemudian Jakarta, belakangan terakhir marak terjadi. Mengapa anak menjadi sasaran korban penculikan? Dan bagaimana tren kasus penculikan anak di Indonesia belakangan terakhir ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Kasus penculikan bocah perempuan bernama Malika Anastasia di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat akhirnya terungkap. Senin 2 Januari 2023, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membekuk Iwan Sumarno alias Yudi alias Jeki alias Herman, lelaki berusia 42 tahun yang tengah menarik gerobaknya di kawasan Cipandu, Ciledug, Tangerang, Banten. Polisi awalnya tidak mengetahui bahwa di dalam gerobak yang digunakan Yudi untuk memulung ada korban penculikan. Petugas kemudian menggendong Malika, sementara pelaku dibawa ke tempat aman agar tidak terlalu menarik perhatian publik. Kau nyulik buat apa? Nyulik buat apa? Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Mau pulang ada ya Hah? ada pulangnya Tidak cukup jelas apa yang disampaikan Yudi, pelaku penculikan ini. Yang pasti, lelaki yang juga residivis kasus pencabulan anak di bawah umur ini berkelit bahwa dia telah menculik Malika. Dan inilah suasana pertemuan antara kedua orang tua korban dengan Malika yang hampir 1 bulan di tangan penculik. Alhamdulillah semuanya sehat, selamat. Sekali lagi saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Malika yang masih berusia 6 tahun kemudian dibawa petugas untuk mendapat perawatan sekaligus pemeriksaan fisik. Drama penculikan selama 26 hari pun berakhir. Namun proses penemuan dan pencarian terhadap korban tidaklah mudah. Baik polisi maupun orang tua Malika bekerja keras tanpa henti untuk menemukan Malika. Penculikan ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 berdasarkan rekaman CCTV yang beredar. Sadar kehilangan, kedua orang tua Malika pun berupaya menemukan kembali putrinya usai lapor polisi. Oni, ibu Malika, berupaya menyebarkan foto putrinya sambil meminta bantuan setiap orang yang ditemuinya. Ada yang menarik dari tangkapan CCTV yang beredar saat penculikan itu terjadi. Terekam Malika Anastasia yang dikenal riang berlari mendahului si pelaku penculikan. Seolah dia tidak menyadari situasi yang bakal menimpanya ke depan dan terkesan mengenal si pelaku. Untuk menggali ulang tentang apa sebenarnya yang terjadi, tim Fakta mendatangi lokasi terjadinya penculikan ini. Tempat saya berdiri saat ini merupakan wilayah atau lokasi di mana bocah berusia 6 tahun tersebut diculik selama hampir 1 bulan. Saya akan coba gambarkan situasi wilayah ini seperti apa. Jadi di sebelah kiri saya sepanjang ini, Anda bisa lihat ya, ini visualnya. Jadi ini adalah tempat penjualan ikan. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, tempat ini ramai seperti ini kondisinya sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam hari. Bahkan di sebelah kanan ini ada gedung, kemudian ada sejumlah perumahan ya di bagian ujung sana. Jadi kondisinya ini merupakan kondisi yang ramai ya pemirsa ya. Nah, saya akan coba tanyakan, saya akan cari warga sekitar sini untuk mengetahui sebetulnya apakah warga sekitar sini ini mengetahui pelaku atau tidak sih sebetulnya, dan hubungannya itu apa korban dan pelaku. Kita akan coba tanyakan ya. Mbak Santi tahu kemarin kejadian yang anak usia 6 tahun itu yang diculik? Tahu. Tahu Mbak. Mbak Santi ada di lokasi waktu itu? Lokasi iya. Jadi melihat waktu itu pelaku membawa korban? Sempat melihat. Oh, sempat melihat. Itu jam berapa sih Mbak kejadiannya? Itu kalau nggak salah 10:30 sih. Siang, malam? Siang. Oh, 11:30 siang.
11:30 siang. Itu juga Dari mana itu, Mbak? dari arah Kemayoran, dia nggak pakai gerobak, biasanya kan suka bawa gerobak, tumben pakainya kok rapi gitu. Terus udah kayak gitu sempet ngopi bareng kan sama anaknya di situ, sama ayahnya ngopi bareng. Ayah sama anak ya? Masa korban sama ayah korban gitu? Ayah korban sama pelaku Oh, oke. ngopi bareng. Terus? Nah terus anaknya ini yang cewek itu ditawarin kayak, Mbak beli beras di sana, katanya gitu. Nah disuruh beli beras, uangnya 50-an. Nggak lama, emang mau kemana? Ya, mau beli ayam chicken, katanya gitu. Kata anaknya ya, Iya. kata korban. Terus? Mau beli ayam chicken di toilet, kan anaknya main air tuh di TKP situ, main air di toilet dari samping, ikut nggak, katanya gitu. Sama pelaku? Iya. Oke, terus? Bilangnya sih gitu, terus ya udah akhirnya tuh anak pergi ngikut belakang. Pas dicek dia itu apa namanya, mbaknya ke belakang kan, sempat ke belakang, oh iya bener nggak ayam chicken. Nah Oh, itu sempat dicek berarti? iya, Sama sempet siapa? sama mbaknya yang ini, mbak Pembantunya maksudnya? Bukan. Siapa? ini kakaknya. Oh, sama kakaknya. Oke, sempat ngecek ke lokasi waktu itu. Bener tuh beli ayam. Chicken, soalnya arahnya arah beli ayam chicken. Oke. Sampai jam 10:30 itu kalau nggak salah ibunya pulang. Ibunya kan kerja kan, pulang. Nanya anaknya mana, katanya no lagi pada main. Nah udah tuh ibunya istirahat sebentar. Kok main lama, yang dua ada nih, katanya gitu. Terus Malika kemana? Malika beli ayam chicken sama si Yudi. Langsung orang tuanya- Namanya Yudi pelaku ya? Iya, pelaku Oh, oke. di samarnya namanya Yudi. Oke, terus? Akhirnya dikejar lah tuh, coba cari anaknya, katanya gitu. Nggak ketemu. Oke, bentar. Anda itu waktu itu di lokasi Saya dan sih. dengar langsung? Saya bukan dengar langsung, cuma saya melihat Oh, melihat waktu itu, oke. emang mereka sempat ngopi bareng. Sampai emang bawa anak itu juga Anda Iya. ngelihat berarti? Oke. Keduanya tuh emang kenal ya? Atau Kalau gimana sih? dibilang kenal sih, kata orang tuanya sih udah 3 bulanan sih. Kok bisa kenal? Sempat dipanggil sama orang tuanya. Bilang gini, Bang, ayo ngopi bareng, katanya gitu ya. Mungkin orang itu respect kali, langsung nyamperin ngopi bareng. Oh, oke. Awal mulanya di situ. Akhirnya sering-sering ngopi, emang tengah malam pun sama. Saya pulang belanja juga jam 11, setengah 12 malam masih ada dia. Nongkrong ngopi bareng sama bapaknya. Jadi udah kenal lama ya? Iya. Berapa lama sih kenalnya? Kurang Paling lebih? lama 3 bulan sih, nggak 3 lama. bulan kenalnya. Dari penuturan berdasarkan pengalaman empirik menangani dan menerima laporan seputar kasus penculikan, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, umumnya dalam kasus penculikan, pelaku biasanya mengenal aktivitas korbannya. Baik itu perkenalan yang membutuhkan waktu agak panjang maupun singkat. Sebab untuk menculik anak, khususnya dalam kasus Malika yang sudah berusia 6 tahun, berpotensi adanya penolakan dari korban. Jadi pengalaman empirik kita, korban-korban ini ya seperti terjadi pada kasus Malika di Gunung Sahari itu, dia memahami dan mengerti dan mengenal korban dan orang tua korban. Jadi penculikan itu awalnya tidak hanya sekedar menangkap anak di tengah jalan dan sebagainya, dia mengenal dulu, mengenal karakter baik itu orang tuanya kalau tinggal pada orang tuanya, mengenal anak itu kebiasaannya apa, sampai pada makan dan itu. Jadi pelaku-pelaku penculikan itu dipastikan dia memahami betul situasi yang akan dia sasar menjadi korban. Saling kenal antara pelaku dengan keluarga korban dalam kasus penculikan biasanya bukanlah kebetulan, tetapi sudah merupakan bagian dari rencana pelaku untuk mencitrakan diri sebagai sosok yang dikenal keluarga calon korbannya. Tujuannya agar dapat memuluskan semua aksinya. Mungkin saja berarti pada kurun waktu selama ini gitu ya, mungkin pelaku hanya memberikan perhatian yang istilahnya gitu ya sebagai citra aja gitu ya, ngebaik-baikin dulu nih si Malikanya gini, karena mungkin masih dalam jangka waktu 3 mingguan gitu atau hampir 1 bulan itu, bahwa nanti setelah itu dia akan melakukan aksi tindakan kejahatan yang lainnya gitu, agar dipersiapkan nih calon korban agar tidak melakukan perlawanan gitu.
gitu ya, agar korban tidak lepas dari dirinya. Sudah dikondisikan seperti itu ya? Dikondisikan seperti itu. Nah, Tidak mudah bagi jajaran kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap dan menangkap pelaku penculikan Malika Anastasia ini. Polisi mengaku sempat mengalami kesulitan karena wajah pelaku tidak tergambar jelas dalam rekaman CCTV. Kesulitan terbesar itu adalah mengidentifikasi. Potongan rekaman CCTV-nya juga jauh. Kita sudah coba zoom, kita coba pakai teknologi canggih pun pecah. Sama sekali kita cuma bisa melihat dari jarak terdekatnya itu cuma bisa terlihat laki-laki tingginya sekitar setinggi bajai, kemudian pakai topi, ciri-ciri baju agak tebal dan agak kurus. Nah, seperti itu. Titik terangnya itu setelah kita bisa mencocokkan pada saat posisi pelaku tidur yang kebetulan tertangkap kamera ke CCTV dengan informasi yang kami dapat di Pademangan, kita cocokkan. Nah, ini identik. Karena identifikasi dalam pengungkapan kasus, identifikasi korban, identifikasi pelaku ini sangat penting. Lalu, siapakah sesungguhnya pelaku ini? Apa motif yang mendasari penculikan ini? Berusia 6 tahun kemarin ini satu-satunya korban penculikan atau ada kemungkinan Pak korban lainnya? Dari pelaku? Iya. Sejauh ini? Sementara ini belum ada ya Pak ya? Oke, tapi artinya kalau misalnya pun nanti ada, pasti akan memperberat dari ancaman hukuman terhadap pelaku? Ada satu tim kami yang masih di lapangan untuk mendalami apakah ada riwayat ataupun sejarah pelaku sebelum dengan korban yang sekarang. Ini masih terus kita telusuri, kami belum berhenti sampai di sini dengan menemukan pelaku dengan korban. Kami belum berhenti di sini, kami harus merangkai. Apakah sebelumnya ini ada korban-korban lain atau mungkin yang pernah dilarikan dan sebagainya. Ini masih kita terus dalam. Oke, untuk kondisi kejiwaan dari pelaku seperti apa dan background dari pelaku ini, kalau keterangan dari keluarga pelaku seperti apa sih Pak? Kalau dari keterangan para saksi sih normal-normal saja ya. Memang akan diperiksa tes kejiwaan ya. Terhadap pelaku ya? Terhadap pelaku, mengingat juga dia punya riwayat pedofil lah istilahnya. Itu yang kami juga akan jaga sehingga kita bisa mengetahui latar belakang dari pelaku ini. Ya. Dari keterangan beberapa saksi, termasuk orang yang temperamental juga, karena di kalangan pengumpul barang bekas ya, kalau pelaku ada di satu tempat, biasanya pelaku mengklaim bahwa barang-barang bekas yang ada di situ nggak boleh diambil orang lain. Nah, itu yang sering cekcok dengan sesama pengumpul barang bekas. Oke, baik. Jajaran kepolisian kemudian merilis informasi bahwa tidak terjadi kekerasan seksual terhadap Malika. Namun demikian, polisi masih terus mendalami motif apa yang sesungguhnya mendasari pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Kenapa kok ingin memiliki itu apa? Apakah hanya menganggap ini karena anaknya atau ada faktor lain di luar itu? Sementara hanya ingin memiliki karena sayang saja. Tersangka itu menyampaikan kepada kami bahwa korban selalu diajak kemana tersangka pergi. Termasuk tersangka mengumpulkan barang-barang bekas, tersangka tidur di emper-emper toko, dimanapun berada selalu bersama-sama dengan tadi. Apakah memang seperti itu atau mungkin ada maksud lain? Ini yang masih terus kita lihat. Mengenai kekerasan seks yang dialami Malika, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan seks itu tidak hanya bisa didasarkan pada hasil visum semata. Iya, jadi kekerasan seksual itu bukan karena penetrasi. Bisa pegang-pegang untuk pemuas misalnya. Itu kekerasan seksual. Bisa terjadi hal seperti itu. Sampai di situ
ya, kejadiannya, maka dia akan berulang bisa penetrasi. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya karena penetrasi, jadi proses. Ada pegang-pegang, apa-apa, pemuas, disuruh pegang alat kelamin dari si pelaku, lalu dia melakukan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi puncak-puncak emosi seksualnya, maka bisa jadi penetrasi. Lalu bagaimana kondisi Malika setelah beberapa hari mendapat perawatan dan pendampingan pihak berwenang? Hasil visum gitu ya dari rumah sakit terkait dengan kekerasan seksual secara fisik gitu ya, yang bisa dibuktikan oleh hasil visum itu tidak terbukti gitu. Nah, tapi kita harus melihat lagi bahwa yang disebut dengan kejahatan seksual itu tidak hanya sebatas pada gitu ya adanya tanda-tanda kekerasan fisik terhadap tubuh si anak gitu ya. Dan inilah penuturan Oni, ibunda Malika Anastasia. Saya selaku ibu kandung Malika mendengarnya memang senang anak saya bisa pulang dengan selamat dan tersangka sudah mendapatkan hukumannya, ya, itu lebih baik. Sempat saya nanya dari semalam kan dia nggak tidur tuh pas dari penemuan sampai diperiksa oleh tim dokter dari rumah sakit Kapolri. Saya nanya, Neng ngapain aja kalau tiap hari muter Bu, nyari-nyari rongsok Bu, sampai kaki aku pegel Bu, pijitin dong Bu. Terus Neng suka nangis nggak? Iya Bu, kalau saya nangis nih Bu, kalau aku nangis Bu, dia marah-marah Bu, mau bentak. Bilangnya gini Bu, nangis mulu lu gitu, ntar gue gak kasih makan lu gitu. Dia bilang oh gitu. Terus Neng gak nangis lagi? Enggak, aku tidur aja. Karena dari tim dokter juga udah diperiksa, udah di ronsen dan udah di semuanya udah dicek sama kedokteran di Kapolri sini, ternyata emang baik-baik saja. Dan juga lukanya itu nggak membahayakan. Ketemu 3 hari dia muter-muter jalan-jalan, terus setelah 4 hari dia bersama si pelaku, ke-5 harinya dia minta pulang, nangis, minta pulang, nangis. Nah, si pelaku itu keregetan, sampai dia sempat mukul pahanya Malika, sampai dia sempat nabok mulutnya Malika, sampai sempet dia bentak-bentak Malika dan marah-marahin Malika. Dia tidur di deket gubuk, kata Malika itu ada rumah tapi kecil. Nah, dia tidurnya sendiri, cuman ada guling sama bantal. Nah, saya nanya, emang kalau Om Yudi tidurnya di mana? Dia nyari, kadang saya ikut, kadang saya tidur di rumah. Emang rumah siapa? Ya rumah rame-rame, tapi kamarnya kecil. Tampaknya kasus penculikan anak tak berhenti pada kasus Malika Anastasia. Minggu pertama mengawali tahun 2023, tepatnya Senin 2 Januari 2023, kasus penculikan anak kembali terjadi di Cilegon, Banten. Kini korbannya adalah bocah berusia 3 tahun dengan inisial AS. Kedua orang tua AS mengetahui anaknya diduga tengah menjadi korban penculikan setelah pada Senin sore AS tak kunjung kembali ke rumahnya. Diketahui sebelumnya, AS bersama dengan kakaknya diajak oleh seorang pria berinisial HH yang diketahui belakangan masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua AS. Informasi yang kami dapatkan, jika kedua anak dari pasangan Aryansyah dan Nirayana ini diajak oleh HH untuk berbelanja di warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun dari hasil rekaman CCTV, diketahui pergerakan jejak HH bersama dengan kedua bocah tersebut masuk ke dalam salah satu pusat perbelanjaan di daerah Cilegon. Namun naas, kala itu hanya sang kakak yang berhasil kembali ke rumah, sementara sang adik hingga saat ini belum kembali. Siapakah sebenarnya pria dengan inisial HH ini? Benarkah HH masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua bocah tersebut? Langkah kami langsung menuju ke kediaman orang tua AS yang berada di daerah Jombang Cemara, Cilegon, Banten. Kita akan menuju ke rumah
orang tua korban penculikan bocah berusia 4 tahun di wilayah Cilegon, Banten yang menurut informasi sempat diculik beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat apakah ada perkembangan terbaru. Kita harapkannya sih ada titik terang ya keberadaan dari bocah berusia 4 tahun tersebut. Kita akan temukan faktanya. Segala upaya terus dilakukan oleh Aryansah dan Niriana untuk bisa bertemu kembali dengan sang anak. Mulai dari membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian hingga menempel selebaran informasi anak hilang pun dilakukan oleh keduanya. Dengan harapan, sang bocah kesayangan dapat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Langkah kami terus menelusuri lorong gang ini untuk bisa sampai di kediaman orang tua AS. Tak sulit untuk bisa mencapai kediaman orang tua AS yang berada di kawasan padat penduduk ini. Lalu bagaimana sebenarnya awal cerita perginya AS yang hingga saat ini belum kembali ke rumahnya? Di tengah kondisi kesedihan yang mendalam dan ditambah lagi dirinya yang harus merawat anak ketiganya yang masih bayi, Niriana, sang ibu AS, membagikan kisahnya kepada kami. Oh, jadi awalnya itu kontaknya sama ibu langsung atau bapak? Sama ibu. Oh, sama ibu waktu itu. Terus gimana tuh Bu waktu itu ceritanya? Ngontaknya ngomong apa? Ya, waktu udah nyampe di belakang Mati Rama, dia ngontak cat saya. Dek, abang udah nyampe di depan nih, katanya susul ya. Ya udah, nanti aku nganterin Bian dulu sekolah, yang tua sekolah tuh. Terus nganterin sekolah, langsung menuju ke ini, nggak pulang dulu, langsung ke depan. Susul jemput dia. Jadi jemput ngobrol di jalan, sembari jalan ngobrol-ngobrol nyampe rumah. Suami lagi tidur. Tak bangunin, Pak, ada tamu. Bangun ngobrol ngopi bareng, sempat ngobrol-ngobrol sama suami. Maaf Bu, pelaku ini siapanya ibu? Saudara sih, saudara tiri ya dibilang, tapi jauh gitu. Tapi karena dia saudara kandung sama abang tiri saya, jadi tak anggap saudara lah gitu. Tapi jauh ya Bu ya? Jauh. Tak mengetahui anggota keluarganya sedang dalam ancaman, Niriana pun tak curiga dengan kelakuan Haha yang saat itu sudah berada di dalam rumahnya. Aryansah pun tak menampik jika Haha adalah orang yang saat ini masuk dalam buruan kepolisian daerah Lampung. Karena menurut informasi yang didapatkan Aryansah, Haha sering melakukan tindakan kriminal. Iya. Oke. Tapi anak-anak tuh nggak lama itu main, dia orang kan emang seharinya main keluar. Oh, jadi terus ibu ngobrol di sini? Enggak juga, saya, Bang, tidur aja dulu, saya mau masak, mau beli sayur dulu ya ke depan. Oke. Sering tak tinggalin ke depan, beli sayur, kita masak. Enggak sih, kalau ngobrol lama itu enggak, paling dia ngomong-ngomong sendiri, saya tanggapin, gitu doang. Tidur lagi, dan tapi kebanyakan tidur daripada ngobrol gitu. Oke, tidurnya di mana Bu? Di situ. Oh, di situ, oke. Itu lama tuh di sini tuh Bu, waktu itu? Nyampe jam sebelum dia pergi membawa anak keluar, yang dari pagi sampai jam 4 sore lah dia lagi tidur itu. Berarti antara waktu itu apa, kebangun atau memang pura-pura tidur? Pura-pura tidur kayaknya, jadi pas saya keluar dia matanya ngintip apa, ngintip melek sedikit-sedikit gitu. Itu katanya kakak empit? Iya. Oke, ibu terus itu kan keluar Bu? Iya. Berarti posisi di rumah ini cuman ada Brian, Empit, sama pelaku. Iya. Oke, terus habis itu Bu? Ya, saya ngobrol sama tetangga ya, ngobrolnya biasa, nggak ada firasat apa-apa. Si bayi rewel, kata tetangga tuh udah sana mandi Arminanya katanya. Pulang saya, udah mandi dulu ya, Mbak. Pas masuk ke rumah udah nggak ada di orang tuh, tak pikir paling ke warung lah jajan. Ternyata ke warung beneran atau enggak? Ya enggak, saya tunggu-tunggu dulu tuh, ada kali sejam setengah tuh. Saya kan anteng aja, nggak kepikiran apa-apa, mungkin mau di jalan-jalan mungkin. Karena pikir waktu itu sama saudara sendiri gitu ya Bu ya? Terus setengah 6 dia pulang. Pelaku ini Pak? Kalau keterangan keluarga? Jadi keterangan keluarga dari adik yang sekandung sama dia satu bapak ya, yang namanya Juliansah Lian. Katanya dia pernah maling mengambil motor yang satu kampung sama dia. Dibawa ke daerah Talang Padang, ke tempat Bang Lian saya ini tinggal. Nah, motornya ditinggal di situ, orangnya pergi entah kemana gitu. Jadi emang di daerah Lampungnya lagi dicari polisi. Oh gitu Mbak? Iya. Dengan hela nafas yang terengah, Niriana pun menceritakan kepada kami bagaimana sampai pada akhirnya hanya sang kakak yang berusia 7 tahun yang berhasil kembali ke rumah.
Bu, waktu Bian sama Empit dibawa sama pelaku keluar rumah, itu Bian sempat cerita, Bu? Dibawa kemana aja waktu itu? Sempat cerita, cerita dulu. Si pelaku ini nih minta diantarin ke warung. Awalnya tuh antarin ke warung, yuk kita beli es. Gitu. Ya namanya juga bocah ya seneng ya, dia kasih jajan. Dia ke depan. Setelah nyampe depan situ ada warung, situ tunjukin itu, Wak, katanya ada warung, jangan di situ katanya. Itu nggak enak katanya gitu alasannya. Ya nurut aja bocah ini, jalan-jalan aja jauh, mungkin ngikutin aja kali ya bocah ini, ngikutin si laki itu, ngikutin nyampe ke lampu merah depan. Agak jauh tuh, lampu merah tuh dari sini jauh? Lumayan. Terus? Kalau jalan kaki sekitar 10 menit. Oke, lumayan ya. Iya. Terus habis itu? Ya naik angkot. Oh, Bian cerita naik angkot. Warna telur asin mah. Terus turunnya di mana? Turunnya sempat tanya juga kan pas bareng dia itu, naik angkotnya kayak gini bang. Iya, turunnya di sini turunnya. Kalau benar nggak di sini, sebelum kita turun tanya dulu kan. Angkot. Iya ini mak turunnya di sini katanya. Oh yaudah, sayanya masuk ke Ramayana sama Bian. Di bawah dulu, tak cari di bawah dulu. Udah tuh nggak ada, naik ke lift ke mainan anak-anak, katanya nggak ada, sepi kan, lumayan sepi. Oh, di atas kan nggak terlalu banyak dagangan ya. Bawa lagi saya kalau tekat baju-baju anak-anak, takut beliin baju apa ya, nggak ada. Posisinya sepi sih Ramayananya, jadi enak nyarinya gitu. Nggak ada, sampai pegel ya, naik lagi ke lift. Udah hampir 2 jam gitu, pegel, saya gendong bayi kan, bayi gemuk. Udah lah ibu, bang pulang bang, gitu. Namanya capek, mungkin adanya udah pulang, tak pikir gitu kan. Sampai rumah nggak ada siapa-siapa, bapaknya belum pulang. Semenjak AS tak kembali, kondisi Niriana terus diliputi kesedihan yang mendalam. Sosok AS bagi Niriana merupakan anak yang periang. Dirinya sungguh tak mampu lagi untuk berpikir keras bagaimana cara untuk bisa menemukan kembali sang putri tercintanya. Mungkin nggak kangen sama mama. Empit nggak kangen sama bapak, tidur bareng sama bapak terus nak. Bapak selalu berdoa sama Empit. Bapak selalu pengen Empit itu ngebantah bapak kalau bapak lagi nyuruh Empit. Pokoknya bapak pengen anak bapak pulang dengan selamat. Tolong ya Allah, putar balikin pikiran orang yang bawa anak saya. Jangan sampai anak saya diapa-apain. Saya pengen anak saya pulang ke pangkuan kita orang lagi. Di tengah kesedihannya, Niriana pun masih mampu berbagi kisahnya kepada kami. Sang kakak yang kala itu menjadi saksi berpisah dengan sang adik. Namun hingga kini, Abe masih saja terus menanyakan kepada sang ibu, mengapa sang adik kesayangannya masih juga belum kembali. Dan kini, hanya air mata dan doa yang terus keluar dari suara lirih Niriana dan Aryansyah ketika melihat foto sang putri mungilnya, yang diduga kini masih dalam genggaman sang penculik. Terakhir pas saya suruh pulang itu, terakhir itu saya gandeng tangannya. Kemana-mana tuh selalu gandengan tangan sama saya, bahkan tidur aja saya pegang tangan dia. Dia manja banget orangnya pak. Dia apapun ibaratnya ke bapaknya mah, cuman orangnya nggak mau maksa. Tapi saya takutnya dibentak-bentak di sana. Mungkin ada yang mau ibu lanjutkan doa buat Empit supaya apa yang dia lakukan. Keberadaan HH, polisi pun mengklaim jika identitas pelaku penculik anak ini sudah dalam genggamannya.
Kisah hanya sang kakak AB yang kembali ke rumah mempunyai penggalan cerita yang memilukan. Bagaimana tidak, di usia yang masih 7 tahun, AB harus berjalan dan menaiki angkutan umum sendirian untuk bisa sampai di rumahnya dan mengabarkan sang ibu jika AS, adiknya, masih bersama HH di pusat perbelanjaan yang kala itu meminta untuk dijemput. Lalu bagaimana? Kisah perjalanan mulai dari keluar rumah hingga pada akhirnya sang kakak kembali ke rumah tanpa dengan adiknya. Kami bersama orang tua AS kembali menelusuri lokasi perjalanan AB. Dan inilah jalur-jalur yang dilalui oleh ketiganya. Iya, ya kata anak saya dari rumah lewatnya jalan sini. Bareng berarti 3 orang ya? Bareng 3 orang. Anak saya pertama sama yang kedua. Setelah dari jalan sini ke jalan lurung sana itu. Sama pelaku ya? Sama pelakunya. Terus kemana nih Pak? Nah ini terus ke sini nih. Oh ke sini. Terus sekitaran masjid situ tuh. Nah terus anak saya tanyakan dari sini kemana nih beloknya. Nah kata anak saya beloknya ke kiri. Kiri ini Pak? Ke kiri sini. Kiri ya Pak? Iya. Kiri ini kemana Pak? Ke kiri ini dia mau niatnya mau ke warung katanya kan, minta anterin ke warung. Akhirnya sudah ditunjukkan ke warung, ya memang nyatanya ke warung sih. Nah, dari warung sini nih ada nih warung. Jadi pemberhentian pertama di warung ya? Warung, minta antar ke warung. Setelah dari sini belok ke kanan. Ke kanan. Oh ke kanan sini? Wah ini udah mulai rame tuh. Udah mulai rame di sini. Ya cuman walaupun udah mulai rame, banyak orang yang udah nggak kenal kan sama anak-anak saya. Betul. Terus ini kemana? Ke sini mau ke depan tuh lampu merah. Lampu merah ya maksudnya lampu merah itu langsung naik angkot kata anak saya menuju angkot. Lampu merah sana di ujung. Iya. Nah, dari sini naik angkot dia. Nah itu sempat masuk. Nah kalau dia ke wartegnya iya. Kalau ke wartegnya iya dia ngelewatin tangga penyeberangan itu. Ramayana dulu baru ke warteg. Ke Ramayana dulu, masuk ke Ramayana, dia tuh cepet naik ke atas. Saya tanyain sama anak saya, beli apa di Ramayana? Ya nggak beli apa-apa Pak, malah nanya doang, nanya harga terus pergi. Ngomongnya gitu, tuh keluar lagi. Baru setelah itu ke warteg, tapi melewati ini nih apa penyeberangan tangga. Jalannya tuh. Saya bilang, Bang, berhentiin di angkotnya itu di mana? Berhentinya di sini, Pak, di Ramayana ini. Jadi angkotnya berhenti di sini. Berhentinya pas di sini. Terus masuk ke sini. Setelah sini masuk ke Ramayana. Lama di Ramayana, Pak? Di Ramayana nggak lama, cuman dia tuh hanya masuk doang. Pengakuan anak sayanya ya. Saya tanya sama anak saya. Masuk naik tangga lift, setelah naik turun lagi. Baru ke arah warteg itu tuh, warteg Barokah. Oh, langsung ke sana? Iya, tapi mana? lewat jalan ini nih, lewat jalan penyeberangan tangga. Oh iya, kita ke sana ya Pak, yuk. Iya, boleh. Kami pun terus menelusuri jalur yang dilalui oleh HH yang ketika itu membawa AS dan AB. Kisah ketiganya tak berhenti sampai di sini. Kami mendapatkan kisah lainnya. Sang kakak AB pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa ketiganya sempat singgah di warung makan. Dan di tempat inilah AB berpisah dengan sang adik. Makan, sempat makan anak saya, cuman si penculiknya nggak makan dia. Oh dia nggak makan? Nggak makan. Berarti ini titik kelima ya? Kelima. Permisi mbaknya. Mbak, kemarin itu kan yang saya tanyain anak saya hilang itu ya. Bener kan dia makan ke sini kan? Iya, maksudnya kita cuma nanyain doang, ya nanya detail. Setelah makan itu anak saya yang bujang yang pertama bilangnya yang Bian ya? Yang Bian. Ya. Disuruh pulang naik angkot warna merah seperti itu tuh. Nah, naiknya di mana? Naiknya di situ. Ini pelaku bawa Bian, ceritanya gimana Pak? Nah, si Bian sama Fitri dibawa, ya kan? Kata Bang Bian tuh anak saya, naik angkotnya di mana Bang? Kata saya kan, di sini Pak. Naik angkotnya di sini, daerah sini. Anggap aja lah angkotnya inilah ya, terus? Nah, barang itu, Ade Empit itu udah sempet naik, ikut abang ya naik angkot. Ya barang itu ada empitnya ditarik lagi, nggak boleh ikut abang, biar abang aja yang nyusul mamahnya gitu. Akhirnya Bian itu ya dititipin sama mamang angkot.
disuruh diturunin di Matahari Lama. Oh gitu. Nah Anak. kan ini angkot jalan nih Pak. Terus waktu itu Bian sempat ngeliat nggak? Kan adiknya, siapa Empit sama pelaku kan ada di sini. Nah itu sempat saya Jalan tanyakan kemana? juga, Bang, kata saya, pas abang naik angkot nih, ngelihat nggak adik Empit itu ya masih di sini apa langsung nyebrang ke sana, saya gitu. Kemana gitu Atau ya? kemana? Jawabannya apa Pak? Pas abang lihat sih dari angkot, dari pintu belakang angkot itu ya kacanya katanya. Naik tangga lagi Pak ke sini. Oh naik tangga sini lagi? Naik tangga. Empitnya sama Iya. pelaku ya? Ya si Om itu kan ngomong gini, bilang Om nunggunya di seberang sana ya, gitu bilang mamahnya. Kalau emang mau nyusul ke situ, akhirnya naik tangga nih, nunggu di situ lagi nyebrang ke situ. Pak waktu kan Empit digandeng nih Pak, itu gimana? Sempet nangis atau gimana? Nggak nangis, pas dia naik angkot, ditarik lagi turun, dia nggak nangis, cuman gimana gitu, merengut anak saya tuh. Soalnya dia mah kalau nggak diboleh tuh nggak langsung nangis, merengut aja dulu. Ngajak jalannya gimana Pak? Cepet-cepet juga kayak tadi, kayak awal atau gimana? Iya Dari Bian. gerak-geriknya ya, si Bian cuman cerita begitu doang sih. Pas lagi dia naik angkot ngelihat si omnya naik tangga ini lagi nunggu di sana, udah gerak-gerik jalan mah dia nggak cerita. Dari data yang dimiliki, Aris Merdeka Sirait menyebutkan bahwa sedikitnya ada kenaikan sekitar 52% kasus penculikan anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022. Dari catatannya, terdapat sejumlah motif yang mendasari. Berdasarkan data ya, artinya yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak di tahun 2021 itu kami menerima ada 11 kasus penculikan anak untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, meningkat itu di akhir Desember 2022 itu kami menerima laporan langsung itu ada 21 kasus. Itu berarti ada 52% hampir penculikan terhadap anak itu terjadi di wilayah terbatas yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak. 52% ini cukup tinggi sekali angkanya loh Bang. Iya, yang dominan yang mana? Yang paling banyak persentasenya? Persentasenya seperti tebusan, eksploitasi ekonomi, ya, adopsi ilegal dan sebagainya. Nah, yang tahun ini kita belum mendapat laporan kecurigaan masyarakat, laporan masyarakat tentang penjualan organ tubuh. Tapi itu dimungkinkan. Maka saya waspada terhadap kasus yang dilaporkan tadi malam ke Komnas Perlindungan Anak yang terjadi di Cilegon. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tren kasus penculikan anak tahun 2021 hingga 2022 ini meningkat signifikan hingga 52%. Bahkan fakta yang kami temukan di lapangan, kasus penculikan di wilayah Cilegon dan di Jakarta, ini pelaku memiliki hubungan kedekatan. Melihat ini tentu pengawasan internal dari pihak keluarga harus menjadi concern bersama untuk mencegah terjadinya kasus penculikan terhadap anak. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di